Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Aldira dengan NIM V1222057, program studi manajemen perdagangan angkatan 2022. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk membuat penjelasan singkat atau video pendek dari saya mengenai generasi muda. Nah, generasi muda apa yang akan saya angkat? Generasi muda yang saya angkat adalah tata bicara atau tata bicara yang baik bagi generasi muda masa kini. Penjelasan dari video saya mengenai bagaimana kita bisa, terutama untuk generasi muda, agar tata bicara kita bisa memiliki tata krama yang baik, atau dalam bahasa Jawa dalam arti unggah-ungguh, sopan santun yang baik. Nah, kenapa saya mengangkat judul pada kali ini? Judul ini sebenarnya sangat sepele dan sangat sepele tapi sulit untuk diterapkan oleh generasi muda. Karena apa? Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, di akhir-akhir ini, di belakang kali ini, ketika teman-teman melihat di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, ataupun media sosial yang lain, pasti beberapa ada yang menemukan tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Bahkan tak jarang murid yang sedang duduk di bangku sekolah, baik SD, sekolah dasar maupun menengah ataupun ke atas atau SMA, bahkan ada yang melawan gurunya. Dalam arti apa? Mereka minim sekali dalam tata bicaranya. Tata bicara dimaksud adalah mereka mengatakan orang lebih tua dengan kata-kata yang jorok, tanda kutipnya dari kata-kata yang jorok. Nah, hal ini sebenarnya tata bicara yang baik bagi generasi muda masa kini. Itu sebenarnya impactnya kembali lagi ke diri kita. Karena apa? Nah, tata bicara yang baik itu menentukan sikap perbuatan kita sendiri. Jadi tata bicara kita kalau negatif, kalau tidak peduli dengan sopan santun, maka perbuatan kita otomatis sudah jelek. Karena apa? Karena kita, sebelum kita ngomong, kita akan memikirkan sesuatu omongan saya yang akan saya omongkan ini patut tidak, atau ini sudah termasuk baik atau tidak. Nah, oleh karena itu teman-teman, generasi muda sangat krusial dengan yang namanya tata krama, atau sebelum ke tata krama, tata bicara. Nah, silakan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kita negara Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, tapi kita juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahasa Indonesia ini juga sangat penting perannya sangat besar, impactnya juga besar. Dalam arti saya tidak membanggakan bahasa daerah saya, tapi saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu apa pentingnya kita untuk menggunakan tata bicara yang baik? Contoh gini aja deh, anak kecil yang sedang bermain game, anak-anak di tahun sekarang, di tahun 2023, kalau teman-teman mau melihat flashback beberapa 2 tahun yang lalu, anak-anak sudah memiliki gawai atau gadget atau handphone atau HP, dan HP-nya yang sudah bagus, speknya sudah bagus, bisa untuk bermain bersama, bisa untuk online. Nah, pokok permasalahan di sini adalah anak-anak kecil ini yang kumpul, apakah mereka menggunakan kata-kata yang baik? Jawabannya tidak. Mereka malah menggunakan umpatan-umpatan yang semestinya itu tidak diomongkan oleh anak tersebut, atau dalam arti usia tersebut tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Nah,
penting kepada kepribadian diri seorang. Diri seseorang diukur, dilihat, bahkan tak jarang untuk dinilai oleh orang lain dari tata bicara. Ketika seseorang membicarakan atau berbicara dengan baik dan benar, maka orang yang menilai tersebut, orang ini memiliki perbuatan yang baik juga. Itu sudah identiknya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dengan memiliki sikap yang baik pasti diawali dengan tata krama baik. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh? Lingkungan yang baik akan membuat diri kita akan menjadi baik. Lingkungan negatif, kalau kita tidak mau keluar dari lingkungan tersebut, atau setidaknya kalau kita tidak melakukan filter pada diri kita sendiri, maka kita juga akan terjerumus ke dalam lingkungan tersebut. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, seperti dengan tata bicara yang baik, maka orang lain akan mencontoh juga. Orang lain yang melihat diri kita akan mencontoh juga. Nah, jadi kesimpulannya apa dari video kali ini? Walaupun video kali ini pendek, walaupun videonya berkisar kurang dari 10 menit, saya hanya menitipkan pesan kepada teman-teman. Tata bicara ini merupakan hal yang sepele, merupakan hal yang sebenarnya diawali dan dibentuk dari kalangan keluarga tersendiri. Nah, hal krusialnya adalah lingkungan tempat Anda untuk lingkungan diri kita untuk bersekolah, untuk melakukan dari sekolah, rumah, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin tempat bermain. Nah, ini sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya hanya memberikan pesan kepada teman-teman semua, termasuk pada diri saya, karena diri saya adalah juga generasi muda yang akan melanjutkan estafet negeri ini. Filterlah dengan baik dan bijaksana kalau melihat orang. Dalam arti apa? Orang menilailah orang dari segi bicara yang baik. Lihatlah orang yang memiliki tata bicara yang baik. Ketika kita atau diri kita melihat, mencontoh orang yang melakukan tata bicara yang baik, niscaya kita juga akan berpikiran yang sama. Karena apa? Walaupun usia seperti saya sekarang sudah mengetahui kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka juga akan sia-sia, teman-teman. Baik, mungkin ini dari video pendek yang bisa saya jelaskan mengenai tata bicara yang baik dan alasan apa. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.